Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma Alia Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, jadi yang pertama di sini satu lagi refill jajan. Ini tuh jajan kemarin oleh-oleh yang saya bongkar-bongkarin. Nah, baru sempat saya refillin karena emang baru ada waktunya ya sekarang. Cuman ini sih video udah sekitar 5 harian yang lalu. Nah, baru saya edit sekarang. Untuk jajanannya ini tuh yang saya sisain yang emang bener-bener saya sukai, soalnya ya saya tuh emang jarang banget ngemil, cuman nggak yang terlalu sering banget gitu. Nah, untuk jajanannya ini tuh ada pilus, ini tuh pilus bawang, jadi bukan pilus cikur. Terus juga ada keripik pisang kepok, sama ada apa tuh namanya, kacang hijau. Kok digituin ya, ditepungin, pokoknya itu tuh rasanya enak banget. Nah, untuk namanya apa saya nggak tahu, pokoknya itu tuh enak banget. Jadi rasanya tuh manis karena ada karamel-karamelnya. Oke, lanjut lagi untuk yupinya. Kemarin kan teman-teman bisa dilihat aja ya, ada sekitar 5 yupi kalau nggak salah. Nah, ini yang saya taruh di dalam lemari itu cuman 2 yupi aja, dan sampai sekarang alhamdulillah yupinya juga nggak yang terlalu habis banget. Jadi ada masih sekitar ya setengahan gitulah. Soalnya setiap hari itu makannya anak-anak tuh kakak Alia 2, adik Moren juga maksimal 2. Nah, untuk yupinya ini lagi saya tatain, terus untuk jajan yang lainnya juga saya tatain. Karena emang di bulan ini saya tuh nggak beli jajannya itu kan masih banyak banget, jadi ngabisin dulu stok yang ada di rumah. Kemarin jajanan yang di kardus juga yang dibawain dari kampung banyak banget ya, teman-teman juga bisa lihat aja. Itu juga mungkin sih nggak bakal habis sampai di bulan depannya lagi ataupun di bulan Maret. Apalagi di bulan Maret kan puasa ya, bukan ding, maksudnya itu di bulan Februari. Kemungkinan sih kayaknya nggak bakal beli jajan ya sampai lebaran nanti, soalnya kalau bulan puasa pun insya Allah kakak Alia saya ajarin puasa. Walaupun puasanya itu baru setengah hari, nggak apa-apa banget ya, soalnya kan bertahap dulu. Oke, lanjut lagi, udah selesai natain jajanannya. Nah, di sini satu lagi mau natain telur. Untuk telur itu ada 2 di dalam kulkas, itu tuh sisaan kemarin waktu saya tinggal pulang kampung. Alhamdulillah telurnya itu saya bukain semuanya, jadi selama saya masak ya, maksudnya nggak langsung saya bukain semuanya. Telurnya itu masih bagus banget, nggak ada yang encer sama sekali. Terus untuk telur yang baru ini juga saya tatain seperti biasa, naruhnya itu emang di dalam kulkas, nggak di suhu ruang. Pokoknya kalau menyimpan telur ya udah sih sesuai selera masing-masing aja ya. Baiknya itu sebenarnya sih di suhu ruang, tapi kalau saya lebih suka di kulkas aja. Nah, ini langsung saya tutup. Lanjut lagi, di sini satu lagi mau nge-refill beras. Untuk beras yang ada di dalam tempatnya itu tuh sebenarnya masih ada beras kemarin anak raja sisaan, saya tinggal mudik. Mungkin sih masih ada sisaan sekitar 3 kilo ataupun 4 kiloan, kayaknya sih sekitar 3 kilo. Nah, nggak apa-apa, ini langsung saya campurin aja sama beras yang dibawain dari ibu mertua. Nah, untuk beras ini saya ngerefillinya itu secukupnya aja ataupun sampai penuh. Biasanya sih dalam 1 bulan, ini kan tempat berasnya agak lumayan gede ya, muat sekitar 10 kiloan. Itu sekarang ini nih kayaknya sih bakal nyisa sedikit, jadi dalam 1 bulan tuh sekarang emang beras kayaknya kita menghabiskan sekitar 8-9 kiloan. Kalau dulu nih saya menghabiskan beras tuh agak lumayan banyak, sekitar 15 kiloan lebih, karena emang sekarang ini tuh nafsu makan kita, bukan nafsu makan sih, kayak lagi mengurangi nasi aja, nggak mau makan yang terlalu banyak banget. Apalagi Pak suami semenjak kayak gampang banget gemoy di bagian perutnya, jadi Pak suami itu udah nggak mau makan banyak lagi. Nah, kalau dulu Pak suami itu makannya emang agak lumayan banyak, dan dulu Pak suami juga makannya sehari 3 kali. Sekarang Pak suami saya kalau misalkan lagi shift malam itu seringnya makan tuh sehari cuma 2 kali. Oke, alhamdulillah udah selesai nge-refill beras. Nah, untuk sisaannya ini bakal saya ikat sampai kencang, terus saya masukin ke dalam kardus dan juga saya taruh di dalam gudang terlebih dahulu. Insya Allah berasnya itu aman. Nah, beras yang ada di dalam wadah itu saya simpen dikasih bawang putih aja. Kalau misalkan mau dikasih salam, terus mau dikasih daun pandan, itu juga bisa banget ya, sesuai selera aja. Nah, ini saya sapu-sapuin karena tadi itu ada yang jatuh-jatuh. Lanjut lagi, ini adik Moren tuh minta dibukain jajan, jadi saya bukain terlebih dahulu. Oke, udah selesai nih semuanya. Saya mau nyapu-nyapuin di sebelah sini juga karena emang agak lumayan kotor. Tadi bekas Pak suami makan, cemilan, dan yang lain-lain.
Nah, Pak suami saya tuh ini posisinya waktu saya bikin video lagi shift malam, makanya tadi tuh nemenin saya waktu saya lagi nge-refill beras. Terus Pak suami karena ngantuk, jadilah masuk ke dalam kamar. Oke, lanjut. Ini video di keesokan harinya lagi. Di sini satu lagi mau bikin kolak pisang dari pisang yang dibawain mamah dari kampung. Jadi ini tuh pisang kepok, nggak tahu ya di daerah teman-teman semua nyebutnya itu pisang apa. Nah ini tuh pisangnya ternyata enak sih enak, tapi emang ada rasa asem-asemnya. Jadi kayak pisang nangka gitu. Cuman bedanya ini kan kepok kecil-kecil, kalau nangka kan agak lumayan gede. Nah karena saya tuh mau bikin kolak, jadi ini saya ngerebus air juga. Jadi biar nanti pas ngirisin pisangnya udah selesai, airnya juga udah mendidih. Jadi tinggal saya masukin aja untuk pisangnya. Nah untuk gula jawanya saya pakai sekitar 5 butir aja, nggak banyak-banyak. Untuk pancinya itu tuh kekecilan, jadi nanti di akhir tuh bakal saya ganti. Cuman emang lupa banget nggak saya videoin. Agak kagok juga ya, mungkin karena emang udah lama nggak bikin video kali, jadi agak lumayan bingung. Ini kok lupa banget nggak saya videoin. Aduh, lagi-lagi lupa nggak di videoin. Yaudahlah, nggak apa-apa ya, namanya juga udah terlanjur. Yang penting kan nanti hasil akhirnya teman-teman juga bisa lihat aja saya tuh bikin kolak. Untuk pisangnya ini saya pakai semuanya aja, jadi buat stok cemilan di dalam kulkas. Nah untuk pisangnya ini saya ngirisinnya itu emang agak tipis-tipis karena lebih suka aja pisang yang sampai matang banget. Kalau Pak suami saya, kalau saya mah pisang apapun juga suka. Untuk pisangnya nanti juga bakal saya sisain sedikit karena kakaknya tuh request pengen dibikinin apa tuh namanya pisang goreng juga. Nah untuk pisang kepok tuh kekurangannya kalau saya tuh kurang suka misalkan pisang ada biji-bijinya. Nah pisang kepok kayak gitu tuh ada biji-bijinya, tapi nggak banyak sih bijinya tuh. Udah selesai ngirisin pisangnya, untuk sampah-sampahnya saya buangin. Nah ujuk-ujuk ini pisangnya tuh udah mateng. Dan btw teman-teman jangan salvo kalau misalkan adik moren ada di atas. Jadi adik moren dari pas balik lagi ke Karawang tuh di hari Selasa adik moren tuh demam. Nah jadi adik moren tuh lagi di fase rewel-rewelnya banget. Mungkin karena waktu di kampung nangis, ada yang gendong nangis, ada yang ngecep-cepin kayak gitu kan ya. Nangis langsung dinenin sama bundanya karena kan bundanya tuh nggak ada aktivitas sama sekali. Jadi kayak ya udah sih banyak banget yang ngomong kan ya. Nah balik ke Karawang udah mulai nggak ada yang ngomong lagi. Jadi adik moren tuh sekarang bener-bener lagi di fase rewel-rewelnya banget. Sampai sekarang nih adik moren juga masih rewel. Dan adik moren juga di hari Selasa demam. Nah demamnya itu sekitar 3 harian. Cuman demamnya itu nggak yang terlalu tinggi banget. Nah tapi demamnya itu kayak ada terus gitu loh. Nah terus saya periksain katanya itu nggak apa-apa karena emang efek dari batuk dan juga pileknya, alhamdulillah. Nah habis minum obat sembuh tuh, habis itu adik moren demam lagi. Nah demamnya itu jadi kayak kambuh-kambuhan dan di sekitar rumah saya juga banyak banget anak kecil yang lagi demam. Terus gusinya adik moren itu juga lagi bengkak, juga mungkin dikarenakan gusinya bengkak makanya adik moren itu demam, kata dokternya kemarin. Jadi ya kayak gitu, mau bikin video tuh sekarang terhalang, adik moren tuh lagi di fase waduh beneran masya Allah rewel banget. Waduh ada geluduk, teman-teman denger nggak tuh? Ini saya tuh lagi ngedit video, lagi dubbing, tapi mudah-mudahan aman ya. Nah oke lanjut lagi ke videonya. Di sini saya tuh lagi nyetrika ini tuh baju lumayan banyak banget. Kemarin waktu saya tinggal sekitar 2 mingguan, cucian Pak suami itu agak lumayan banyak banget. Nah tadinya itu mau saya laundry, tapi saya pikir-pikir nggak usah lah, saya juga badannya nggak yang terlalu capek banget, makanya semuanya itu saya kerjain sendiri, dari beberes rumah, nyapu, ngepel, lap-lap, pokoknya semuanya itu saya kerjakan sendiri, nggak dibantuin sama Pak suami sama sekali karena memang Pak suami itu posisinya lagi shift malam. Nah untuk nyetrikanya ya udah kayak mipil aja. Nah untuk baju-bajunya adik moren sama kakak Alia yang kayaknya sih nggak disetrika itu aman, ya udah nggak saya setrikain, jadi biar nanti setrikaannya itu nggak yang terlalu banyak banget. Btw teman-teman jangan salfok ya kalau misalkan busa setrikaannya itu bolong. Jadi kalau misalkan lagi nyetrika itu kan sering banget tuh saya tempelin di busanya. Nah karena saya tuh beli busa setrikaannya itu yang murce, yang harganya itu cuma 30.000, jadi kan kayak emang mudah banget sobek gitu loh. Kalau misalkan setrikaannya saya tidurin kayak tadi lama banget, ya kayak gitulah lika-liku beli busa yang murce kayak gini. Kalau yang dulu-dulu ini yang di bawahnya hitam itu juga sama aja, sering banget sobek kayak gitu, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kalau misalkan udah rusak banget ya biasanya saya alasin lagi pakai sarungnya Pak suami. Dan busa yang bolong itu juga dicopel-copelin sama adik moren, makanya busanya itu nggak rata, nggak apa-apa lah ya, namanya juga punya anak kecil.
Kadang dalam melakukan aktivitas rumah tangga tuh bukannya saya yang terlalu ngoyok banget ya, semuanya itu saya kerjakan sendiri. Tapi nggak tahu kenapa, entah kenapa saya tuh lebih suka semua pekerjaan rumah tuh saya kerjain sendiri. Selagi saya tuh mampu. Kalau misalkan saya tuh lagi sakit, biasanya saya pending dulu, tapi tetap semuanya tuh saya kerjain sendiri. Tadinya itu udah mikir-mikir kayaknya enak nih nyuruh orang buat ngerjain kerjaan rumah. Tapi waktu saya pikir-pikir, yaudahlah mending dikerjain sendiri aja. Karena kenapa tahu nggak? Saya tuh tipe orang yang nggak enakan kalau misalkan harus bawel ke orang. Misalkan nih lagi beberes rumah kok ternyata beberes rumahnya nggak bersih, ternyata yang di sebelah sini debunya itu masih ada, yang di sebelah sana juga kurang bersih. Nah, saya tuh males banget ngomong ataupun kayak agak malu kalau misalkan harus ngomong. Makanya apa-apa tuh saya lebih suka dikerjain sendiri. Jadi mau bersih mau enggak itu kan sesuai sama mood saya. Ya pokoknya begitulah, kira-kira ada yang samaan nggak? Sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.